Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi di obrolan Cak Ajis. Siang hari ini kita akan live bersama dengan salah satu teman saya, yaitu Mbak Indah Desinta atau Inde. Kita akan ngobrol tentang pentingnya kesehatan mental dan sudah bergabung di antara kita. Inde, selamat siang. Halo, selamat siang Aziz. Sehat, Inde? Sehat-sehat. Oh, Kamu gimana? sehat. Maaf ya, Inde, telat. Aslinya jam 10. Tadi Nah, kerjaan mendadak ya, Aziz? iya. Nah, Inde, di usia kita ini yang mau 25 atau saat ini 25, ini kan pastinya banyak yang apa ya, yang agak goyah lah ya dari kita. Nah, eh, dan teman-teman juga banyak yang sudah mengetahui bahwasannya, maaf, kamu hidup berdampingan dengan bipolar selama ini. Nah, untuk itu, Nde, sebelumnya banyak yang mengartikan bahwasannya bipolar itu adalah salah satu atau kepribadian orang yang memiliki kepribadian ganda. Nah, sebenarnya bipolar itu apa sih, Nde? Oke, eh, langsung ke pembahasan berarti ya ini. Mm-mm. Bipolar itu sebenarnya gangguan mood masuknya ya, Aziz. Jadi kalau misalkan kepribadian ganda itu beda lagi. Kepribadian ganda itu lebih tepatnya kita sebut sebagai DID sekarang ini atau Dissociative Mm-mm. Identity Disorder. Kalau bipolar itu masuknya gangguan mood yang nanti ranahnya bareng kayak depresi, terus habis itu distimia kalau nggak salah. Nah itu, dan bipolar itu membuat penyintasnya itu berada di fase manik atau hipomanik dan fase depresi. Sedangkan kalau di ID atau kepribadian ganda itu nggak mengalami hal itu gitu. Nah, tapi banyak juga yang mengartikan bahwasannya bipolar itu moody. Itu sama nggak sih? Bipolar sama moodian. Iya, banyak yang suka bilang, "Oh, aku moody berarti aku bipolar nih," gitu. Padahal Hmm. aslinya beda banget. Moody itu gimana ya? Lebih tepatnya kita bilang mood swing ya. Mood swing itu kan semua orang pasti pernah ngerasain ya, Ziz ya. Jadi nggak harus orang yang punya gangguan mental, orang yang biasa aja pun yang nggak punya sakit apapun juga bisa mood swing gitu loh. Misalkan nih, perempuan yang sedang haid, atau yang sedang hamil, atau yang habis melahirkan, atau misalkan nih gampangannya kamu lagi lapar, atau kurang Iya. tidur, atau lagi ada masalah di kerjaan, di rumah, itu pasti bikin kita jadi mood swing. Nah, jadi itu sebenarnya kondisi psikologis yang normal. Tapi kalau bipolar itu memang masuk ke kategori gangguan jiwa gitu sih. Berarti lebih ke anu ya, lebih ke kejiwaan ya, Nde, kalau bipolar ya. Iya. Mm-mm. Nah, Nde, tapi ciri-cirinya itu apa aja, Nde, kalau bipolar? Nah, gejala-gejalanya ya. Gejala-gejalanya. Aku agak sedikit buka catatan ya, karena banyak Iya. banget. Mm-mm. Wait, wait. Oke, sebelum aku share tentang gejala gangguan bipolar, aku minta teman-teman yang nonton kalau misalkan ada yang ngerasa, oh gejalanya kok mirip sama yang aku rasain gitu, jangan langsung mendiagnosis diri sendiri ya, karena apa yang aku rasakan, apa yang ada di buku panduan penegakan diagnosis itu kalau misalkan sama kayak yang kalian rasakan belum tentu kalian itu bipolar gitu. Jadi yang pertama bipolar itu kan kita mengenal dulu nih apa itu bipolar. Bi itu kan dua, lalu polar itu kutub. Jadi penyintas bipolar itu punya dua kutub, yaitu kutub atas dan kutub bawah. Awamnya kita sebut seperti itu. Kutub atas ini ada manik, ada hipomanik, dan kutub bawah ini ada depresi. Lalu manik itu terjadi minimal 7 hari. Lalu bisa lebih dari 7 hari, bisa sampai berbulan-bulan.
Kalau hipomanik hanya terjadi 3-4 hari aja, gitu. Terus habis itu gejalanya seperti apa? Gejalanya itu perubahan pola tidur. Jadi kadang-kala kan kita pasti pernah ngerasain yang namanya susah tidur ya, Ziz. Iya. Nah, cuman kalau pada penderita bipolar di fase manik atau hipomanik itu bukan nggak bisa tidur, melainkan tidak butuh tidur. Jadi apa namanya? Pertama kita bedakan dulu mana tidak bisa tidur dan mana tidak butuh tidur. Kalau tidak butuh tidur itu kami bisa nggak tidur dalam waktu 3, 4, 5, 6, 7 hari sama sekali tanpa rasa lelah sedikit pun. Sedangkan kalau manusia normal pada umumnya, kalau misalkan nggak tidur sehari atau 2 hari aja itu pasti udah capek. Nah, sedangkan kami nggak. Jadi tetap rasanya tuh bisa beraktivitas sehari-hari, berenergi, dan ya kayak manusia pada umumnya lah. Maksudnya manusia yang tidur dengan durasi jam yang normal gitu loh. Itu yang pertama. Lalu habis itu pikiran dan ide yang loncat-loncat. Jadi misalkan gini ya Sis ya, aku lagi ngobrolin sama kamu topik A. Nah, tapi yang ada di pikiranku itu bukan cuma topik A doang, melainkan ada topik A, B, C, D, E, F, sampai Z. Nah, kadangkala aku ngomongin sama kamu topik A itu nanti di tengah jalan, aku bisa lompat ke topik yang lain. Dan itu kadangkala kalau lawan bicara kita nggak ngerti, itu kadang suka mikir kayak, ini orang gimana sih? Ngomongnya kok lompat-lompat gitu loh. Kayak gitu sih. Terus habis itu mudah terdistraksi, impulsif. Contohnya impulsif itu bisa shopping dengan dalam jumlah yang banyak. Jadi aku pernah ada cerita nih penyintas bipolar, dia itu beli 100 pieces mukena. Lalu dia bagikan ke orang-orang mukena itu tanpa alasan yang jelas. Maksudnya misalkan dalam rangka syukuran atau dalam rangka ulang tahun, enggak. Dia nggak dalam rangka apa-apa, dia beli 100 pieces mukena lalu dia bagi-bagikan ke orang-orang. Seperti itu. Lalu bisa juga contoh lain yaitu berkendara secara ugal-ugalan. Jadi kalau di jalan tuh ya pokoknya nggak menaati lalu lintas dengan baik lah. Itu maksudnya impulsif. Terus habis itu mood yang irritable atau senang berlebihan tanpa sebab. Jadi bisa dia tuh seneng banget tanpa sebab yang nggak make sense banget gitu loh, Ziz. Dia tuh nggak habis dapet duit segepok, nggak habis menang lotre, nggak habis dilamar sama pacarnya atau gimana, tapi rasanya tuh seneng banget, vibes-nya tuh seneng, super happy. Atau kalau nggak dia tuh irritable alias senggol bacok. Jadi ada masalah dikit aja gedenya segini, tapi bagi dia tuh udah kayak seluas samudra gitu. Lalu beberapa orang juga hasrat seksual meningkat pada beberapa orang. Lalu percaya diri meningkat dan jadi talkative, lalu bisa juga disertai dengan waham atau halusinasi. Terus habis itu gejala depresinya seperti apa? Gejala depresinya tuh sama, mirip sama yang gejala manik hipomanik tadi. Yang pertama yaitu perubahan pola tidur. Cuman bedanya kalau yang tadi itu nggak butuh tidur, nah kalau di fase depresi ini kita antara dua nih Ziz. Satu, dia nggak bisa tidur, dari kelelahan, rasanya tuh capek banget tapi nggak bisa tidur. Atau yang kedua tidur terus, jadi bawaannya tuh ngantuk berat. Setiap hari sepanjang hari itu ngantuk. Jadi kalau lihat kasur, ya udah dia udah bisa tergeletak tidur 24 jam lebih. Kayak gitu. Terus habis itu sulit berkonsentrasi dan sulit masuk ke otak materi-materi yang dipelajari gitu. Jadi aku ingat banget waktu aku kuliah dulu, teman-temanku kan pada ambis ya Ziz. Dan itu tuh aku ngikutin pelajaran tuh susah banget. Dan entah kenapa di saat itu juga teman-temanku tuh kayak pada pelit ilmu gitu loh Ziz. Kamu pernah ngalamin gak sih punya teman yang pelit ilmu gitu? Jadi
udah pelajarannya susah, terus habis itu teman-temannya pada ambis, gurunya jelasinnya juga nggak masuk di otak, dosennya, terus habis itu apa namanya pada pelit ilmu kayak gitu. Jadi rasanya tuh kayak ya nggak betah banget gitulah waktu itu. Terus habis itu ada perubahan pola makan. Bisa jadi banyak makan atau nggak nafsu makan sama sekali. Kayak gitu. Terus habis itu merasa sedih, cemas, marah yang terus-menerus tanpa sebab, hilang minat dalam segala hal. Dalam segala hal ini perlu dicatat ya, perlu digarisbawahi bahwa nggak cuman satu atau dua hal doang, tapi dalam segala aktivitas atau hobi yang biasa kita lakukan. Jadi misalkan kita sebelumnya suka sepak bola, kita jadi nggak suka lagi sepak bola. Kita suka nonton film deh, yang paling gampangannya ya. Kita suka nonton film. Itu kita jadi nggak suka lagi nonton film. Atau kita suka ngemil makanan coklat misalnya. Kita jadi nggak suka lagi ngemil coklat. Kayak gitu. Jadi benar-benar segala aktivitas itu kita udah nggak punya minat di situ. Lalu bisa juga beberapa orang menarik diri dari orang lain, merasa bersalah, merasa tidak berharga, dan juga kalau udah lumayan parah biasanya sampai punya pikiran untuk mengakhiri hidup. Gitu sih, Ziz. Oh, nah, deh, ketika apa? Kan banyak ciri-ciri yang kamu katakan ya, kayak perubahan pola tidur atau bahkan tidak butuh tidur tadi, kemudian pikiran atau ide yang loncat-loncat, kemudian mudah terdistraksi, kemudian perubahan pola makan juga. Nah, ini apakah orang yang bipolar itu semua mengidap ciri-ciri ini, gejala ini, atau memang ada beberapa gejala terus kemudian orang itu bipolar gitu, Ndek? Yang aku tahu ya, Ziz, itu dari sekian gejala yang ada di DSM-5 atau buku panduan diagnostik buat apa namanya penyakit gangguan jiwa, atau juga ada di PPDGJ 3 kalau nggak salah ya. Nah, itu tuh misalkan ada sekian gejala. Nah, itu harus memenuhi berapa gejala dari sekian gejala tersebut. Jadi kalau misalkan cuma 1-2 itu belum bisa disebut bipolar. Ini aku juga banyak ini. Gimana ini? Nah, deh, dari ciri-ciri atau gejala itu kan banyak banget ya. Nah, ketika kamu didiagnosis terkena bipolar, itu gimana dan kapan deh pertama kali saat kamu, aku didiagnosis bipolar nih? Gimana sih? Putus-putus, sorry. Oke, nah deh, ketika kamu didiagnosis terkena bipolar, itu kira-kira saat itu kapan deh? Dan bagaimana reaksi pertamamu? Oke, jadi waktu itu muncul gejala awal itu 2017, Sis. 2017 itu saat aku masuk kuliah. Nah, di situ aku ngerasa salah jurusan dan ngerasa homesick, tapi homesicknya tuh parah. Dan aku sempet tes IQ sama tes minat bakat. Cuman hasilnya di situ menunjukkan bahwa IQ-ku itu sesuai dengan jurusanku, kemampuanku itu sesuai dengan jurusanku, dan minat bakatku juga sesuai dengan jurusanku, jadi nggak ada yang salah. Lalu aku mikir, kalau misalkan memang aku nggak salah jurusan, lalu aku kenapa ngerasa kayak gini, moodnya up and down, emosinya nggak stabil, terus habis itu, apa namanya, aku sempet turun juga berat badan 8 kilo sih waktu itu. Terus habis itu, apa namanya, kalau nggak tidur terus ya nggak bisa tidur, kayak gitu. Jadi pola tidurku berantakan banget gitu. Dan masih banyak gejala-gejala lain yang aku rasakan. Terus habis itu, seiring berjalannya waktu, nggak terasa udah tahun 2019. Nggak terasa udah tahun 2019, itu aku memberanikan diri untuk ke psikolog. Pada bulan Januari waktu itu aku ingat banget, memberanikan diri untuk ke psikolog. Terus habis itu dapet terapi CBT. Aku nggak dapet diagnosis langsung waktu itu, aku dapetnya terapi CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy. Nah, cuman aku ngerasa kok kayaknya ini nggak ngebantu ya, aku nggak ngerasa ada perubahan dalam diriku nih yang signifikan gitu, nggak menolong aku sama sekali. Akhirnya
bulan bulan apa aku lupa, sorry, itu aku ke psikiater, memberanikan diri ke psikiater. Akhirnya aku tes MCMI waktu itu. Nah, di situ aku dapat diagnosis depresi berat menetap dengan kecenderungan PTSD. Nah, terus habis itu aku minum obat, aku konsul, tapi aku nggak lanjutin nih konsul sama beliau karena aku ngerasa kurang cocok sama dokter tersebut. Akhirnya aku ganti dokter. Dan sama dokter yang baru nih aku diobservasi kurang lebih 2,5 bulan. Lalu di pertemuan kelima, aku barulah dibilangin sama beliau, kamu nih lagi manik loh, sadar nggak? Gitu kan. Terus habis itu, aku bilang, manik tuh gimana dok? Karena aku waktu itu awam banget ya, Zis. Nggak ngerti tentang kesehatan mental, nggak ngerti tentang gangguan jiwa, bipolar tuh apa aja aku nggak tahu gitu. Jadi, waktu dibilangin, kamu tuh lagi manik loh, kamu sadar nggak sih gitu? Aku kayak cuman, hah manik tuh apaan dok? Kayak gitu. Lalu dijelasin lah kalau aku tuh ternyata diagnosisnya berubah menjadi bipolar. Dan kalau misalkan ditanya perasaanku saat itu, aku cenderung bingung sih, Jis. Jadi nggak yang sedih atau mellow atau gimana, jujur aku nggak ngerasain itu karena aku lebih ke bingung. Bingungnya tuh kok bisa ya? Kayak gitu loh, Iya. masih nggak nyangka gitu loh. Nah, kayak gitu sih. Padahal itu nganu ya deh, sebelum itu biasa aja ya berarti ya. Sebelum itu tuh kapan? Sebelum 2017. Biasa aja. Biasa aja. Jadi bener-bener gejalanya tuh muncul 2017 waktu aku awal banget jadi maba. Jadi gejala awal itu 2017, kemudian kamu memberanikan diri periksa itu 2019 ya berarti ya. Betul. Nah, Deh, nah kemudian lingkungan sekitarmu saat itu gimana, Deh? Lingkungan sekitar keluarga berarti ya, Ziz? Atau gimana? Keluarga, teman-teman gitu. Nah, kalau keluarga sih waktu itu sempat video callan kan sama psikiater aku. Psikiater aku ngasih tahu kondisi aku tuh seperti apa dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh pihak keluarga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh aku dan lain-lain. Cuman waktu itu ya keluargaku iya-iya aja sih, Ziz. Cuman maksudnya nggak ada apa ya, nggak ada perubahan yang signifikan gitu loh setelah itu. Maksudnya waktu itu kan aku merantau ya Ziz di Malang. Jadi kami berkomunikasinya lewat WhatsApp. Nah itu tuh setiap kami berkomunikasi itu kayak nggak pernah nanyain misalkan, Dek kamu udah minum obat belum? Dek gimana moodnya hari ini? Dek udah konsul belum? Itu nggak pernah. Jadi apa namanya? Ya seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh Ziz. Baru setelah aku relapse tahun 2021 aku rawat inap pertama kali, itu barulah mereka mulai berubah sedikit demi sedikit seperti itu. Itu kalau dari keluarga. Kalau dari temen sih biasa aja ya Ziz ya. Maksudnya nggak ada yang gimana gitu. Iya. Dan Deh, berarti dari keluarga pun saat itu juga kemungkinan masih bingung ya cara menghadapi bipolar itu gimana ya? Iya sih, cuman mereka tuh lebih ke termakan oleh stigma. Jadi apa namanya? Bahkan aku waktu itu juga sempat mau diruqyah Ziz. Jadi cuman aku nolak mentah-mentah kan karena aku bilang, aduh aku nggak kemasukan jin ini, bukan kemasukan jin. Jadi aku nggak mau diruqyah waktu itu. Terus apa namanya lebih ke kemakan stigma masyarakat sih Ziz. Jadi kan aku dulu sempat dilarang juga minum obat. Katanya obat itu bikin kecanduan, terus habis itu ngerusak ginjal dan lain sebagainya. Jadi aku sempat ada di masa-masa seperti itu. Cuman syukurlah sekarang udah enggak sih. Nanti, tapi kan di awal 2019 kamu kemudian periksa, kemudian keluarga yang katamu kurang apa di awal-awal kurang mendukung. Nah itu titik terpurukmu, titik yang paling buruk ketika kamu tahu bahwasannya kamu ini bipolar ini gimana deh? Itu waktu aku relapse pertama kali sih kayaknya Ziz. Sebenarnya itu bukan titik terpuruk juga ya Ziz ya, cuman itu adalah momen yang paling berkesan buat aku karena jadi kan aku pernah relapse itu pernah rawat inap itu 4 kali. 2021, 2022 sama 2023. Nah, apa namanya? Yang 2021 itu yang pertama kali banget itu adalah momen-momen yang paling
berkesan buat aku. Karena gimana ya, maksudnya aku baru pertama kali ngerasain yang namanya relapse dan itu langsung parah. Jadi di perantauan lagi nggak ada keluarga, Iya. jadi gimana ya? Ya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata sih sebenarnya. Karena waktu itu apa namanya? em, aku itu kan sebenarnya udah dikasih saran untuk rawat inap sama psikiaterku itu dari jauh-jauh hari. Cuman aku masih terus mempertimbangkan. Masih terus kayak iya enggak ya kayak gitu. Sampai akhirnya kondisiku makin parah dan waktu itu aku sama sahabat aku di kos-kosan. Kami kos bareng kebetulan. Nah, itu dia yang ngebawa aku ke rumah sakit tempat dokterku praktek. Dan rumah sakit itu jauh banget, Jis. Itu 1 jam perjalanan kalau nggak macet. Jadi, waktu aku dibawa ke sana dalam perjalanan, itu aku sempat relapse di tengah jalan. Jadi aku sempat nggak bisa diajak komunikasi. Terus habis itu aku kayak, kalau kata dia kayak punya duniaku sendiri gitu loh, Zis. Jadi bener-bener pandangannya kosong. Terus habis itu nggak ngerti aku tuh siapa dan aku tuh mau dibawa kemana tuh aku nggak sadar gitu loh. Sampai bahkan aku diambil darah, terus waktu itu kan zaman COVID ya, Zis, jadi ada apa namanya swab antigen. Nah itu juga aku nggak sadar, tahu-tahu udah masuk ke ruangan rawat kayak gitu. Dan di situ aku sempat diinjeksi beberapa kali, terus difiksasi juga. Difiksasi itu kayak tangan kakinya diikat ke kasur. Nah, ke bednya itu. Terus habis itu aku selama 7 hari ditemenin sama sahabat aku karena orang tuaku belum bisa hadir ke rumah sakit ke Malang waktu itu belum bisa. Jadi aku selama 7 hari bener-bener cuma sama sahabat aku doang. Dan akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit lain karena waktu itu perawat-perawat di sana semuanya pada bilang ngeluh kewalahan sama dokternya. Jadi pada bilang, dok, kayaknya ini mending dirujuk aja deh. Saya udah nggak sanggup udah angkat tangan gitu. Jadi akhirnya aku dirujuk dan itu pengalaman paling apa ya teringat lah Berkesan oleh lah aku. ya. Iya, paling berkesan. Nah, nah ketika itu kan pertama kamu relapse, kemudian sahabat kamu yang nemenin. Nah, akhirnya pada fase di manakah nih? Kan kamu kan relapse katanya 4 kali ya tadi ya. Iya. Nah, kan melalui beberapa banyak momen ya. Nah, pada fase di manakah akhirnya kamu ini berdamai dengan semua ini, semua yang kamu miliki ini? Hmm, bisa dibilang aku belum bisa berdamai sih sebenarnya. Sampai saat ini. Iya. Jadi kalau misalkan pas lagi stabil itu mungkin aku bisa bilang oke lah aku cukup berdamai. Cuman kalau pas lagi kambuh aku bisa bilang itu aku nggak bisa berdamai sama sekali. Itu Nah, sih. itu kenapa sih, Dek, kok maksudnya kalau kamu kambuh itu biasanya karena apa aja? Kalau kambuh yang pertama itu karena banyak trigger dari luar. Terus habis itu aku juga sendirinya kurang aware terhadap apa ya diri aku sendiri, jadi masih bolong-bolong minum obatnya nggak teratur, jadinya ya itu kan juga mempengaruhi ya Ziz, jadi itu bisa bikin relapse juga. Makanya sebisa mungkin bagi penyintas bipolar kalau udah dapet diagnosis bipolar itu minum obatnya rutin gitu. Terus selain itu juga trigger itu mempengaruhi banget, jadi triggernya waktu itu banyak banget. Aku relapse 4 kali itu hampir semuanya juga salah satunya karena trigger. Jadi terutama trigger dari dalam ya, maksudnya dari dalam tuh dari lingkup terdekat, dari keluarga seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau bisa sih sebagai orang terdekat dari penyintas itu jangan ngasih trigger yang terlalu banyak lah, intinya kayak gitu. Support terus gitu ya, Andre ya. Iya. Nah, Dek, untuk teman-teman apa kan banyak ya untuk teman-teman yang bipolar juga. Sebenarnya lingkungan gimana sih, Dek, yang diharapkan oleh saudara-saudara kita yang bipolar itu?
Mmm, aku mikir dulu ya, Sis. Karena gini, apa namanya, yang aku tahu dari cerita teman-teman sesama penyintas dan juga yang aku alami dan juga dari cerita dokterku, itu kebanyakan penyintas bipolar itu berasal dari keluarga yang nggak harmonis. Jadi bukan berasal dari keluarga cemara. Nah, untuk itu sangat sangat dibutuhkan lingkungan keluarga yang kondusif, yang suportif, yang sehat, yang positif, yang mendukung kesembuhan pasien tersebut. Karena kebanyakan dari kami itu berasal dari keluarga yang keras, otoriter, terus menuntut, terus ya semacam itulah kayak gitu. Jadi yang dibutuhkan sih sebenarnya utamanya itu dari lingkungan keluarga dulu dibenerin lah. Oke, oke. Nah, kemudian deh, ini kan ada pertanyaan juga dari Dwika Pangesti. Apakah bipolar bisa sembuh total? Sebenarnya kalau itu yang bisa jawab tenaga profesional kesehatan jiwa ya, karena aku sendiri yang aku tahu sejauh yang aku tahu, aku pernah dikasih tahu beberapa dokterku, itu sebenarnya bipolar itu termasuk gangguan mental jangka panjang. Jadi mungkin bisa dikatakan seumur hidup. Cuman kami tetap bisa stabil, kami tetap bisa menjadi manusia layaknya manusia yang lain. Enggak yang apa ya, terus-terusan kami relapse, enggak kayak gitu. Tapi penyakitnya itu ya jangka panjang dan nggak tahu sampai kapan. Maksudnya nggak ada yang bisa mastiin kamu sampai 5 tahun atau 6 tahun atau sampai kapan gitu, nggak ada yang bisa mastiin. Wah, jadi untuk menstabilkan itu semua itu memang perlu obat ya nih ya, dan nggak tahu ya sampai kapannya ya. Um, iya, perlu obat dan nggak tahu sampai kapan. Dan obat itu kunci utama sih, kalau menurut aku. Jadi kayak senjata gitu loh, ibarat kata kita tuh berperang melawan suatu penyakit, kan kita kalau berperang sama sesuatu harus punya amunisi senjata kan. Nah, obat itu senjata kita. Cuman jangan mengandalkan obat 100%. Karena kita juga butuh yang namanya support system, itu penting banget, lingkungan yang kondusif, dan lain sebagainya. Terus habis itu kita juga perlu manajemen stres yang baik. Jadi belajar memanage stres stresku gitu. Nah, deh untuk yang terakhir nih, eh, pesan-pesan untuk teman-teman yang saat ini sedang berjuang. Untuk teman-teman penyintas ya, Ziz, atau teman-teman gimana? Oke. Iya, penyintas yang sedang berjuang. Oke, jadi pesanku ada beberapa sih. Yang pertama, itu minum obat yang teratur, rutin konsul, jangan melebihi dosis obat, jangan mengurangi dosis obat sendiri, jadi minumlah obat sesuai pada dosisnya. Lalu yang kedua, kalau misalkan kamu nggak cocok sama obatnya, kamu bisa minta ganti. Karena obat psikiatri itu ada banyak banget. Bahkan aku itu nemu obat yang cocok sama aku itu baru 4 tahun, Ziz. 4 tahun berobat baru nemu yang cocok. Jadi selama 4 tahun itu aku gonta-ganti terus obatnya. Jadi kan aku sering juga tuh dapet DM, dapet keluhan temen-temen, Kak, kok aku ngerasa aku nggak cocok ya sama obatnya, aku mending berhenti aja deh. Nah, sebenarnya aku sangat tidak menyarankan itu sih, karena obat itu penting banget. Jadi, kalau misalkan kalian nggak cocok sama obat A, jangan langsung berhenti, tapi kalian coba beralih ke obat B, C, D, F, G, sampai Z. Karena ada banyak banget pilihan obat yang bisa kalian konsumsi. Lalu gimana kalau misalkan kalian nggak cocok sama dokternya atau psikolognya? Nah, itu kalian bisa ganti juga, nggak apa-apa.
Jadi kalau misalkan kalian nggak cocok sama satu dokter nih, oh dokternya judgmental, ah dokternya ketus, ah dokternya gimana gitu. Kalian boleh kok ganti ke dokter lain gitu. Jadi jangan gara-gara kalian nggak nyaman dengan satu dokter, kalian akhirnya memilih untuk berhenti berobat gitu. Terus habis itu yang selanjutnya, sorry agak banyak ya Sis. Yang selanjutnya itu jangan menstigma diri sendiri. Maksudnya menstigma diri sendiri itu kayak, wah aku udah sakit nih, sakit mental nih, aku berarti udah nggak punya harapan lagi, aku udah nggak punya masa depan. Nah nggak kayak gitu, semua orang punya masa depannya masing-masing. Cuman mungkin jalannya tuh berbeda-beda. Jadi ibarat kata orang yang nggak punya gangguan mental aja pun pasti kadang ngerasa kayak nggak punya masa depan. Jadi jangan menstigma diri sendiri, itu sih. Terus habis itu juga banyak-banyak mengedukasi diri. Contohnya kayak ikut webinar, terus habis itu apa namanya, ikut IG live kayak gini tentang kesehatan jiwa gitu kan. Terus habis itu apa namanya, bisa juga ikut konseling kelompok. Nah, kebetulan aku ini kan juga punya komunitas kesehatan jiwa ya, Ziz. Iklan sebentar ya, Ziz ya. Promosi sebentar. Jadi aku punya komunitas kesehatan jiwa namanya Rumah Bercerita _ID. Kalian bisa cek Instagramnya. Di situ setiap bulannya kami mengadakan berbagai macam program seperti webinar, konseling kelompok, IG live. Terus habis itu ada grup khusus untuk penyintas dan caregiver juga. Kalian bisa join di situ karena semuanya gratis. Jadi kami tidak memungut biaya sepeser pun. Terus habis itu, oh ya satu lagi yang penting nih, jangan meromantisasi gangguan jiwa. Jadi banyak banget aku lihat orang-orang tuh pada meromantisasi gangguan jiwa. Maksudnya gimana sih? Contohnya kayak menjadikan gangguan jiwa tuh sebagai tameng. Misalkan kalian berkonflik lah sama orang lain. Lalu kalian menjadikan, lah aku kan punya ini, aku kan sakit ini, kamu harus bisa maklumin aku dong. Nah nggak kayak gitu juga cara mainnya gitu. Jadi apa namanya, oke lah kamu punya gangguan jiwa, tapi jangan jadikan itu sebagai tameng atas kesalahan yang kamu buat. Itu sih. Terus habis itu, selain itu juga contohnya kayak misalkan kamu cutting. Bukan kamu ya, Ziz. Misalkan penyintas yang lain itu cutting gitu kan, atau self-harm. Terus habis itu dipotret, di-upload ke sosial media. Itu juga aku kurang setuju sih, kurang mendukung. Karena itu bisa nge-trigger teman-teman penyintas yang lain. Seperti itu sih, Ziz. Oke, Inde. Berarti kan untuk yang penting kan gini ya, Inde. Seperti orang yang pada umumnya lah, untuk pesan-pesannya itu lebih ke kalau ada komunitas itu bisa join komunitas tersebut, kemudian perbanyak cerita sharing ya kan. Nah, Iya, betul, betul banget. Jangan kemudian dipendam kamu sendiri. iya, terus kemudian kamu tadi punya platform rumah bercerita atau teman bercerita. Rumah bercerita, Ziz. Nah, rumah bercerita. Nah, itu bisa juga. Kemudian untuk mungkin teman-teman yang sedang nonton atau kemudian nonton ke depannya ini bisa ya, Ndi, untuk cerita-cerita ke kamu langsung bisa ya? Boleh banget buat teman-teman yang misalkan ngerasa kayak, kok aku kayak butuh pertolongan profesional ya. Nah, itu boleh banget DM aku, DM Instagram aku boleh, DM ke Twitter aku juga boleh. Karena aku pun di Twitter juga aktif sharing tentang kesehatan jiwa, dan banyak juga yang DM ke aku nanyain tentang konseling, nanyain tentang lain-lain seputar kesehatan jiwa. Jadi aku sangat open untuk itu. Aku sangat amat seneng kalau misalkan ada yang nanya-nanya tentang aku terkait kesehatan jiwa. Aku bakal sangat amat berusaha untuk membantu. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin bingung, mungkin harus gimana, itu bisa juga langkah pertama DM Mbak Inde untuk langkah-langkah berikutnya. Nah, untuk Inde juga terima kasih ya, Inde, untuk sharing minggu hari ini, minggu siang kali ini, dan semoga kamu tetap semangat terus berjuangnya, sehat-sehat terus, dan kalau kalau kedepannya ada apa-apa bisa saling bertukar cerita lagi, Inde, seperti itu. Terima kasih banyak, Inde, siang hari ini. Sama-sama, terima kasih juga Aziz sudah diundang ke CA Media ya. Obrolan Cak Iya, Ajis.
obrolan Cak Aziz. Terima kasih Ya, atas undangannya Aziz. siap deh. Terima kasih Semoga juga. kamu sehat selalu ya. Amin. Gitu ya, Ande. Makasih. Makasih banyak siang hari ini. Gitu, Ande. Assalamualaikum. Kita akhiri obrolan siang hari ini. Makasih, Ande. Iya, makasih juga.